Auto hebohkan Asia Eropa. Kovo malah nekat lakukan hal berani dan beresiko blunder ini demi cari pengganti Megawati sebagai ikon baru V-League. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Auto hebohkan Asia Eropa. Kovo malah nekat lakukan hal berani dan beresiko blunder ini demi cari pengganti Megawati sebagai ikon baru V-League. Federasi Bola Voli Korea, KOEO, tengah merancang langkah paling ambisius sepanjang sejarah V-League. Demi mendongkrak pamor dan daya tarik kompetisi domestik yang sempat menurun, Kovo dikabarkan siap melakukan gebrakan besar, mendatangkan dua ikon voli dunia, Zehra Güneş dari Vakifbank dan Melissa Vargas dari Fenerbahce Opet. Langkah ini disebut sebagai rencana gila oleh media Korea Selatan karena belum pernah ada sebelumnya pemain sekelas mereka yang tampil di Liga Profesional Korea, yang selama ini cenderung tertutup untuk nama-nama besar Eropa dan Amerika Latin. Katalis utama dari rencana besar ini adalah kabar bahwa setter legendaris Korea Selatan, Lee Da-yong, akan kembali ke V-League setelah beberapa musim bermain di luar negeri, termasuk di Rumania dan Prancis. Dalam wawancara eksklusif bersama Seoul Sports Daily, Lee mengisyaratkan keinginannya untuk menuntaskan sesuatu yang belum selesai di tanah air. Aku merasa sudah waktunya pulang. Banyak hal berubah dan mungkin ini saat yang tepat untuk memberi yang terbaik bagi liga dan penggemar Korea, ungkapnya. Kepulangannya dipandang sebagai momen sempurna untuk membangun ulang narasi baru bagi V-League yang sempat kehilangan pesonanya di mata publik muda dan pasar internasional. Sumber internal Kovo menyebutkan bahwa pihak federasi telah menggelar negosiasi intensif dengan agen Zehra Güneş dan Melissa Vargas sejak April lalu. Proposal yang ditawarkan mencakup gaji tahunan fantastis hingga 1,2 juta dolar AES per musim, angka tertinggi dalam sejarah V-League. Kami tidak hanya ingin pemain bintang, kami ingin ikon global. Zehra dan Vargas punya magnet media, pengaruh sosial, dan performa tak tertandingi. Bersama Lee Da-yong, ini akan jadi revolusi, ungkap salah satu pejabat Kovo yang enggan disebut namanya. Federasi juga siap memfasilitasi adaptasi keduanya di Korea, mulai dari penerjemah pribadi, akomodasi eksklusif, hingga hak promosi dan endorsement yang akan difasilitasi melalui jaringan sponsor V-League. Meski belum ada pengumuman resmi, rumor ketertarikan dari kubu Zehra dan Vargas mulai beredar. Zehra yang masih berstatus pemain Vakifbank sempat memposting emoji bendera Korea dan kata Beonhwa, perubahan, di akun media sosialnya, membuat netizen berspekulasi keras. Sementara itu, Melissa Vargas yang dikenal dekat dengan Megawati Hangestri Pertiwi juga sempat memberikan like pada unggahan Instagram resmi Kovo yang menampilkan highlight V-League musim lalu. Kami sedang mempelajari opsi-opsi menarik di Asia, ujar perwakilan Vargas kepada media Turki. Korea adalah pasar berkembang dan kami menyukai proyek besar yang menghormati nilai atlet. Langkah Kovo ini langsung menjadi tajuk utama di berbagai media Korea dan luar negeri. Portal Never Sports bahkan menyebut ini sebagai transfer window paling gila sepanjang sejarah voli Korea. Jika Zehra dan Vargas datang, V-League akan langsung naik level setara dengan Liga Jepang dan bahkan menyentuh pamor Eropa. Ini bukan sekadar voli, ini strategi nasional membangun soft power baru Korea, tulis editorial Jung Ang Ilbo. Di sisi lain, media Turki mengangkat berita ini sebagai potensi kehilangan besar bagi Liga Voli Turki, dan TVF. Banyak fans Vakifbank dan Fenerbahce mulai mengkampanyekan Sregi Stay Zehra dan Trşirek Ihsan Vargaskal, menolak kepindahan mereka ke Asia Timur. Efek dari kabar transfer ini mulai terasa bahkan sebelum terrealisasi. Beberapa sponsor besar seperti Samsung, CJ Group, dan LG telah menyatakan minat memperluas dukungan jika V-League benar-benar mampu menghadirkan dua superstar tersebut. Platform streaming internasional seperti Teving dan DAZN Asia juga dikabarkan tengah menjajaki hak siar eksklusif untuk musim 2020, 5/2000, 66 jika Zehra, Vargas, dan Lee Da-yong benar-benar bermain di satu liga. Menurut analis voli Asia,
Park Min-jae, rencana KOFO ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menjadikan Korea sebagai pusat olahraga wanita di Asia Timur. KOFO sadar bahwa generasi baru butuh wajah-wajah global. Kalau rencana ini berhasil, kita akan menyaksikan lonjakan bukan hanya dalam kualitas liga, tapi juga budaya penonton dan jangkauan ekspor atlet. Ujarnya, jika semua rumor ini menjadi kenyataan, maka musim 2025/26 V-League akan menjadi musim terspektakuler dalam sejarahnya. Dengan 3 nama besar dunia, Lee Da-yong, Zehra Güneş, dan Melissa Vargas bermain dalam satu kompetisi. Tak hanya stadion akan penuh, tetapi seluruh dunia akan mengalihkan pandangan ke Korea Selatan. Tim nasional voli putri Indonesia berhasil mengamankan tempat di pertandingan perebutan posisi kelima AFC Nations Cup 2025 setelah mengalahkan Hong Kong dengan skor 3-1, 25-21, 25-20, 23-25, 23-25. Irubatainde Kodiawum, Padinainde Kodiawum. Pertandingan semifinal klasifikasi ini berlangsung di Hanoi, Vietnam pada hari Jumat, 13 Juni. Kemenangan ini menjadi bukti nyata dari semangat juang tinggi dan determinasi skuad Merah Putih yang sempat tertinggal di awal pertandingan, namun berhasil bangkit dan mendominasi 3 dari 4 set yang dimainkan. Pada set pertama, Indonesia sempat menghadapi tantangan besar ketika tertinggal dengan skor 2 hingga 8. Namun, pelan tapi pasti, anak asuhan pelatih Octavian berhasil menyamakan kedudukan menjadi 11-11 dan kemudian berbalik unggul 13-12. Meskipun laga sempat berjalan ketat dengan beberapa kali terjadi skor imbang, Indonesia menunjukkan ketenangan dan fokus di poin-poin krusial, menutup set pertama dengan kemenangan tipis 25-21. Set kedua berjalan lebih stabil untuk Indonesia. Tim langsung tancap gas dan memimpin sejak awal dengan skor 6-4. Jarak keunggulan terus diperlebar menjadi 15-11 dan 20-15. Serangan efektif yang dipimpin oleh Megawati Hangestri dan rekan-rekannya tak mampu dihalau oleh blok pertahanan Hong Kong. Indonesia pun mengamankan set kedua dengan skor 25 hingga 20, memberikan tim kepercayaan diri yang lebih besar untuk menghadapi set berikutnya. Pada set ketiga, Indonesia kembali menghadapi tantangan. Meskipun sempat unggul 8-5, inkonsistensi dalam permainan muncul kembali, memungkinkan Hong Kong untuk menyamakan kedudukan menjadi 14-14. Indonesia sempat kembali memimpin 21-12. Namun serangkaian kesalahan termasuk beberapa pukulan yang tidak tepat dari Putri Agustin membuat set ini akhirnya jatuh ke tangan Hong Kong dengan kekalahan 23-25. Kekalahan di set ketiga ini menjadi pengingat bagi tim untuk tidak kehilangan fokus. Memasuki set keempat, Indonesia tidak ingin membiarkan momentum kemenangan hilang. Dengan semangat yang tinggi, mereka langsung mendominasi dan mencetak keunggulan telak 10-2, membuat Hong Kong kesulitan untuk bangkit. Smash keras dari Megawati dan pengaturan bola yang cermat oleh Wilda Siti Nurfadilah membuat permainan mengalir mulus tanpa perlawanan berarti dari lawan. Set keempat pun ditutup dengan skor telak 25-15, menandai kemenangan gemilang bagi tim Indonesia. Keberhasilan ini memastikan langkah Indonesia ke pertandingan perebutan peringkat kelima yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 14 Juni. Tim akan menghadapi pemenang dari pertandingan klasifikasi lainnya yang juga berlangsung malam ini. Dengan semangat juang dan strategi yang telah terbukti efektif, diharapkan tim voli putri Indonesia mampu mengamankan posisi kelima dalam turnamen ini. Kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan mendominasi 3 set pertandingan menunjukkan bahwa tim voli putri Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah internasional. Pertandingan berikutnya tidak hanya menjadi kesempatan untuk meraih posisi kelima, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatan dan strategi yang lebih matang dari timnas voli putri Indonesia. Dengan persiapan dan dukungan yang tepat, tim diharapkan dapat mengulangi performa impresif mereka dan membawa pulang kemenangan di pertandingan selanjutnya.
Penggemar voli Indonesia tentunya menantikan aksi memukau dari para pemain dan berharap mereka dapat terus melaju dengan semangat yang sama dalam setiap pertandingan yang akan dihadapi.